Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap belajar. Oke, untuk kali ini coba kita akan membahas sedikit tentang sistem hidrolik ekskavator secara global, secara mendasar. Semua merek dan semua jenis hidrolik ekskavator mayoritas cara kerjanya itu sama, ada kesamaan ya, mayoritas ada kesamaan. Mungkin kalau ada perbedaan adalah masalah di strukturnya saja, tapi secara garis besarnya sama. Kenapa kita bahas ini? Untuk mempermudah ya, untuk mempermudah kita pada saat ada kerusakan di sistem hidrolik, agar bisa ya mencari akar masalahnya. Ada pedoman dasar untuk kita bisa mencari akar masalahnya, agar kita dapat menganalisa kerusakan yang ada di sistem hidrolik suatu unit ekskavator, terutama ekskavator ya, dengan akurat. Oke. Secara garis besar sistem hidrolik di ekskavator itu adalah, pertama adalah komponen utamanya tangki ya. Tangki ini fungsinya penampung oli, pendingin, dan untuk kembalinya oli dari sistem, penampung lah. Kemudian pompa yang dipakai pada ekskavator ya, pada eksa itu memakai mayoritas ya, hampir semua memakai pompa sudut atau variable displacement pump. Pompa yang sudutnya bisa berubah-ubah ya, minimum maksimum. Ketika minimum, maka aliran pompa flow kita sebut flow ya, aliran pompa, output pompa itu ketika minimum akan mengecil ya, ketika sudutnya maksimum ya, seperti ini, maka aliran pompa akan naik ya, yang tadinya kalau mengecil katakanlah 1 menit menghasilkan debit 0,1 liter umpamanya, 1 liter katakanlah. Kalau maksimum 10 liter lah, itu yang dimaksud seperti itu. Kalau sudutnya minimum, flow-nya kecil. Kalau sudutnya maksimum, flow-nya besar. Minimum maksimum. Ini pompa ya. Setelah pompa, dia ke kontrol valve. Nah, pompa itu menghasilkan flow, aliran sini. Nah, kalau sesudah pompa, output pump, di situ ada hambatan atau beban, baru di sini terjadi tekanan. Ya, bahwa baik itu beban itu ya, hambatan atau beban tersebut dari kontrol valve yang netral, kan ketutup, kalau netral dia nggak ngalir, ataupun dari attachment ketika dia beban maksimum atau mentok atau relief ya. Pokoknya beban maksimum bisa relief ya, bisa istilahnya make relief tadi bisa karena end stroke
jadi mentok. Nah, kalau mentok dialiri terus kan bebannya naik, tekanannya di sini naik, mentok kanan atau mentok kiri, atau dari beban kerjanya dia sendiri mengangkat sesuatu terus dia nggak kuat sampai tekanan di sini naik ya, naik menuju ke tekanan maksimal ya. Tekanan maksimal dalam sistem hidrolik ini dibatasi oleh main relief ya, yang ada di kontrol valve. Ketika maksimum tekanannya dia akan ke tangki. Jadi tekanan di sini konstan selalu sesuai dengan reliefnya, dengan ambang batas maksimalnya. Di eksa tekanan yang ada di sistem hidroliknya mayoritas ya pada umumnya sebesar 350 kg ini ya, 350 kg per cm persegi main pressure. Yang disebut main pressure adalah tekanan utama. Pressure itu tekanan, pressure adalah tekanan, main adalah utama. Tekanan utama yang ada di sistem ini ya, yang dihasilkan oleh aliran pompa dan dihambat oleh atasemen ataupun yang lainnya ya. Jadi tekanan di sistem ini ya namanya main pressure. Nah, yang untuk membatasi ya, menjaga agar tekanan di sistem tetap dalam batasnya itu adalah main relief ya, main relief valve. Dia terpasang di kontrol valve ya. Dia terpasang di kontrol valve. Ini untuk main pressure dari pompa ke kontrol valve kemudian ke atasemen tekanan utamanya ya, baik bucket, boom ataupun arm ataupun dari travel motor, swing motor. Ketika dia ada beban maksimum maka tekanannya maksimum juga, main pressure-nya maksimum ya. Kemudian tadi ya main pressure ya, ketika bukaan kontrol valve-nya besar itu gerakan atasemennya pun akan cepat. Ketika posisi spool dari kontrol valve bukaannya kecil maka aliran yang ke atasemen itu juga mengecil dan gerakannya lambat. Itu tergantung buka nutupnya kontrol valve ya. Kalau bukanya besar gemblondor ya, nah itu gerakannya juga akan cepat. Nah, kecuali kalau ada masalah di kontrol valve-nya sendiri ngejam atau dia membrobos ke tangki ya di kontrol valve sendiri ya, atau dia harusnya ke sini, dia ada kebocoran ke silinder sebelahnya, ini juga akan lambat, sini ikut gerak. Itu contoh-contoh troubleshooting atau masalah yang kemungkinan terjadi di sistem hidroliknya. Bisa dari kontrol valve-nya, bisa dari pompanya, sudutnya nggak mau membesar, kecil terus ya, dia juga alirannya kan akan lambat, gerakannya juga lambat. Seal di atasemen sini juga bisa berpengaruh, tabungnya sekret, baret, akhirnya di sini ngowos ya, gerakannya juga akan lambat. Jadi banyak kemungkinan pompanya, kontrol valve-nya, atau silindernya, aktuatornya yang masalah. Bisa juga di buka nutupnya kontrol valve ini, spoolnya. Lah, yang menggerakkan kontrol valve